Oke, kita mulai lagi perkuliahan online di hari ini di perkuliahan perencanaan strategis sistem informasi. Kita siapkan dulu materinya. Oke, ini. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita flashback terkait dengan perencanaan strategis ya, untuk merefresh sebelum saya masuk ke topik barunya. Saya flashback sedikit. Jadi perencanaan strategis adalah proses analisis kekuatan internal perusahaan dan kekuatan eksternal, peluang dan ancaman suatu pasar, perumusan dan evaluasi strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Ya, itu menurut Rangkuti tahun 2003 sama 6. Pendapat lain oleh Gates tahun 2010 mendefinisikan perencanaan strategi adalah sebagai strategic plan is the process of defining an organization plan for achieving its mission. Jadi perencanaan strategi adalah proses mendefinisikan rencana-rencana organisasi untuk mencapai tujuan. Ini saya agak cepat di sini ya, ini hanya flashback aja. Artinya perencanaan strategis bisnis merupakan proses untuk menyediakan arah dan sasaran jangka panjang bagi perusahaan. Jadi menentukan arahnya kemana nih perusahaan. Ya, itu penting. Ya, tapi kita ketiup angin kemana-mana terus nggak jelas. Tapi harus di-define arahnya kemana dan mau dibawa kemana. Makanya ada lagu mau dibawa kemana itu penting emang. Mau dibawa kemana nih, ya kan? Seperti itu. Jadi ini juga pernah kita bahas. Tiga unsur pentingnya adalah terkait bisnis, information system, dan juga information teknologi. Ya, hubungan seperti itu. Nah, ini udah pernah kita bahas. Nah, selanjutnya kerangkanya ini menurut Watt ya. Jadi ada 6 step, yaitu yang pertama adalah terkait memulai proses perencanaan, yang kedua mengetahui kondisi saat ini dan peka akan kebutuhan bisnis ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan strategi bisnis, sistem informasi dan teknologi informasi. Yang keempat mendefinisikan sistem arsitektur dan informasi. Yang kelima merumuskan proposal teknologi informasi. Dan yang keenam menyiapkan rencana garis besar kasus bisnis dan pertujuan keuntungan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kerangka SITI. Nah, ini adalah kerangka prosesnya. Ini mulai kita bahas di minggu lalu juga, yaitu terkait lingkungan bisnis. Dari tadi yang 6 step tadi ya, ada hubungan terkait dengan rencana, terkait aktivitas, dan juga data-data sebelumnya yang mendukung. Oke. Kemudian metodologi perencanaan strategi SI dan TI versi Word dan Paper. Jadi di sini faktor penting dalam proses perencanaan strategi SI dan TI adalah penggunaan metodologi. Ya, bahkan di semua literatur ya semua itu berdasarkan metodologi. Metodenya apa gitu kan. Bahkan kalau kalian mengerjakan skripsi yang ditanyakan metodenya pakai apa? Metode itu ya metodologi. Jadi metodologi merupakan kumpulan dari metode, teknik, dan tools yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi metodologi dalamnya ada metode, teknik, dan tools. Ya kan? Makanya seorang yang membahas karya ilmiah, ya entah skripsi, tesis, atau disertasi itu harus menggunakan metodologi. Jadi dalamnya ada tekniknya, ada toolsnya, ada yang jelas ada metodenya. Ya, jadi itu bukan kalian bisa bikin e-commerce, bisa jaga ngoding. Ya itu ya hal penting, cuman yang ditanyakan metodenya apa. Metode ini bisa metode dalam pengembangannya atau dalam prosesnya, logiknya, algoritmanya. Ya, apapun itu ada basis algoritmanya. Ya, seperti halnya kalian ya sekarang pada pengguna Instagram ya, yang sekarang lagi ratingnya lagi tinggi, Instagram banyak yang digunakan, yang tadinya buka Facebook sekarang berhijrah, wah ada hijrah ya ke Instagram. Nah, di situ dia ada metodologi pembacaan kapan
wall ketika kalian buka itu siapa dulu yang masuk, anggap dari 1.000 orang teman kalian yang kalian like, yang kalian follow itu semua berbarengan posting. Dari 1.000 mungkin 10 orang, 100 orang. Berbarengan mungkin dalam waktu 1 jam yang sama. 1 jam pertama, detiknya sama, ada 50 orang. Siapa duluan? Nah, itu kan ada urutannya. Nah, itu ada metodologinya. Ada ada algoritmanya. Nah, itu ada tekniknya, ada toolsnya juga gitu kan metodenya. Karena faktor like-nya, faktor kalian baca ininya apa namanya, baca wall-nya dia sampai detail dan sebagainya itu ada namanya algoritmanya. Itu berlaku di semua platform ya. Di Instagram, di mana, di Facebook. Beda kalau di WA status. Dia modelnya adalah urutan aja, asal kalian udah menyimpan kontaknya, sudah urutan berdasarkan jam, udah selesai. Gitu, nggak ada misalkan karena kedekatan apa-apa, nggak ada. Beda kan, platformnya beda. Dia bukan umum, dia cuman hanya pertemanan di kontak. Oke, tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategi SITI ya adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak atau stakeholder yang berkepentingan, serta minimalkan ketergantungan individu dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan. Nah, sini banyak kata kuncinya ya. Jadi pertama menimbulkan resiko kegagalan. Ya, kegagalan pasti ada, cuman kita minimalisir. Seperti halnya kalian naik kendaraan, apakah kalian aman? Nggak bakal mungkin kecelakaan? Mungkin nggak aman? Wah, pasti nggak mungkin. Pasti aman. Ya, ya, jangan ada yang yakin ya. Nggak ada yang pasti di dunia ini, hanya satu yang pasti, yaitu apa? Ada yang tahu? Yaitu kematian, itu pasti. Ya, di Al-Quran ada kan. Setiap nyawa kan merasakan mati. Nah, yang lain ini nggak ada yang pasti. Tapi kita coba minimalisir resiko. Ya, itulah gunanya ilmu, gunanya ini karena kita minimalisir. Ya. Kemudian memastikan keterlibatan semua pihak, ya itu penting. Jangan sampai hanya beberapa doang yang terlibat sehingga tidak berjalan optimal. Serta ada kata sertanya nih, ketergantungan individu. Nah, jadi jangan sampai ada yang main apa ya, one man show. Jadi satu orang yang benar-benar, jadi harus tim ya. Jadi karena zamannya adalah super team, bukan lagi Superman. Ya, udah nggak laku kan Superman, Iron Man. Maka sekarang film-filmnya udah dibuat jadi tim gitu kan, jadi musuh, jadi perang dan sebagainya. Jadi lebih seru begitu sekarang. Karena emang ya main bola juga kalau yang main dia itu mulu juga bosen. Minimal semuanya berperan gitu kan, tapi ada yang agak besar, kecil tapi semua berperan. Ya. Dan menekankan pada proses dan sasaran. Itu pendekatan metodologi versi Ward ya tahun 2002. Ya, ini dimulai dari kondisi investasi SI dan TI di masa sebelumnya. Jadi dia melihat data sebelumnya ya yang bermanfaat bagi tujuan organisasi dan menangkap opportunities bisnis. Jadi peluang bisnis serta fenomena meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi yang mampu meningkatkan SI dan TI dengan maksimal. Seperti itu. Kurang bermanfaatnya investasi SI dan TI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Nah, itu. Ini kata-kata akhir harus diperhatikan ya. Jadi, kurang bermanfaatnya investasi STI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan STI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Ya, ya ini emang kadang beda-beda tipis ya. Itu contohnya gimana? Kalian ngertinya Android gitu kan. Pokoknya Android aja. Skripsi kalian pokoknya Android. Bukan masalah kebutuhan bisnisnya atau kebutuhan problemnya apa gitu kan. Tapi udah karena saya bisnisnya Android deh, pokoknya teknologi Android lah. Nah, tapi nggak cocok gitu kan. Nah, itu yang disebut fokusnya ya bagus juga teknologi bisa mendrive gitu dengan adanya pemanfaatan teknologi AI ataupun apa kan bisa membantu bisnis, tapi starting awalnya jangan dari teknologi tapi dari bisnis. Makanya di bab 1 itu berangkatnya dari sebuah identifikasi masalah, bukan identifikasi teknologi, identifikasi skillnya. Saya bisa ngerti skill bikin website. Udah masalahnya apa?
Kan kebalik, ya kan? Sebenarnya berangkat dari masalahnya apa dulu, baru disesuaikan, ya kan? Tepatnya pakai teknologi apa gitu kan. Nanti ada lagi kebalikannya, ya kan? Teknologi itu bisnisnya itu udah pengen lebih dari eh, teknologi yang sekarang, gitu kan? Misalkan dia ingin bisa kecerdasan buatan. Jadi bagaimana sistem itu, aplikasi itu seperti manusia yang bisa berpikir, bisa rasional dalam melihat kondisi, gitu kan. Kalau robot kan lebih kayak if then ya, jika A sekian, nilainya sekian. Tapi dia lebih kayak ada nalarnya itu, ya. Nah itu dia bahkan kan machine learning, jadi mesinnya suruh belajar. Mesin aja masih belajar, apalagi manusia ya kan, kayak kalian nih, kayak kita nih, ya kita harus banyak belajar. Oke. Nah ini eh, sama ya, saya ada cepat juga nih kalian udah kemarin bahas. Jadi bicara proses tersebut, rencana strategis itu prosesnya ada terkait bisnis, strategis, kemudian manajemen strategis, IT strategis. Arahnya ke future application portfolio. Ya, itu didukung dengan bisnis dan environment internal dan eksternal. Oke. Oke. Nah, untuk mendukung tadi kan sudah bahas terkait dengan eh, metodologinya. Sekarang kita masuk ke analisanya ya. Analisanya kita menggunakan analisa SWOT ya. Pernah dengar ya analisa SWOT? Tentunya ya bagusnya juga dengar ya. Dan analisa SWOT ini sering digunakan di semua literatur. Jadi kalau udah bicara strategi ini ya jangan kaget, SWOT ini kalau mau bawa ke dalam dunia organisasi di kampus, di dalam mungkin kerjaan, pemerintah, di RT RW, wah kita di RT ini butuh banyak kemalingan nih. Coba kita buat pakai analisis SWOT. Jadi jangan mau diketahuin, tapi itu juga bisa kita tuangkan karena bicara organisasi itu berlaku di semua organisasi terkecil tapi terbesar. Dalam rumah tangga bisa, RT, RW, kan, kampus, UKM, HMJ, sampai nanti kalian kerja di perusahaan, ya kan. Jadi jangan bilang oh SWOT gitu kan. Yang nggak ngerti pasti diem. Tapi yang ngerti, oh ini orangnya, ini punya 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 konsep nih. Jadi dalam kerangka berpikir dia pakai SWOT. Ya kan, sesama aktivis atau sama orang yang bahasanya makan bangku kuliah, wah makan bangku kuliah, bangku kuliah dimakan. Ya intinya sama yang sudah ini ilmu diamalkan, pakailah yang SWOT ya. Jadi alias SWOT merupakan proses untuk mengidentifikasikan faktor internal, strength and weakness, kemudian faktor eksternal, opportunity dan threat, ancaman dari organisasi secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Jadi dia melihat satu plus minus lah dari sisi internal dan eksternal. Oke. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat dalam satu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan spesifik dari spekulasi bisnis dan proyek untuk mendefinisikan faktor internal eksternal yang sering mendukung dan tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, apa saja? Ya, strength misalkan faktor internal yang mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ya, faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, brand atau ya keunggulan di pasar serta hubungan baik buyer dan supplier. Nah, itu jadi kekuatannya apa nih? Ya. Dan bahkan ini bisa kita terapkan di dalam diri kita nih. Ya, kita mau masuk satu ya dunia industri lah setelah kita lulus kuliah. Nah, kita harus bisa mengukur minimal kita pakai analisis SWOT ya. Tolong diingat sekali analisis SWOT ini. Kalian bawa kemanapun insya Allah kepake. Ya, jadi konteksnya bukan hanya analisis SWOT ini umum ya, global. Ya, dari kalian suka bisnis ya kan nanti masuk materi bisnis misalkan kalian buka usaha pasti ini dipakai common common umum digunakan kalian masuk ke kantor pak gimana pak kita ada kendala kita buat analisis SWOT
ya kan? Wih, jadi punya konsep yang nggak ngerti pasti biasa aja, tapi yang ngerti, wah ini orang bener-bener ini nih makan bangku kuliah ya kan, gitu. Inilah disebut ilmunya bermanfaat gitu kan. Jadi jangan malu saya takut dibuat norak gitu, jangan. Harus bisa menyampaikan keberanian hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Ini kan ilmu sebenarnya. Yang kedua adalah weakness. Faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber daya, ya, kemampuan mengelola, kalian dan citra perusahaan. Ya, kebalikannya. Apa yang menjadi kelemahan dan kita akuin gitu kan. Kadang kita jangan tutup-tutupin atau kita jangan dibahas lah. Gak enak gitu kan. Itu harus kita bahas. Kalau nggak bahas, kita nggak mau bisa mengekspos. Gimana kita kan sini tujuannya mengidentifikasi, ya kan? Gitu. Kemudian adalah opportunity, yaitu faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi, dan perkembangan hubungan. Ya, itu disebut opportunity. Ya, banyak contohnya. Jadi peluangnya terkait peluang. Kayak seperti ini ya, seperti COVID itu ada yang menganggap itu sebagai peluang, dan itu adalah juga sebagai ancaman. Ya, berapa bisnis ya kita jangan bahas lah, semua udah tahu lah di sini mungkin berapa perusahaannya udah goyang semua gitu kan, karena kondisi COVID, ya kan. Tapi satu sisi ada juga yang menjadi kayak yang punya Zoom ini, yang punya Google Meet ya otomatis dia akan naik gitu kan. Yang kampus-kampus yang tadi nggak punya Google Suite Enterprise pada beli gitu kan, karena buat mendukung perkuliahan dan sebagainya. Tapi satu sisi kan yang jadi servis AC jadi nggak kepake, udah AC-nya di ruangan nggak kepake, ya kan, yang Infocus juga nggak kepake, ya kan, dan sebagainya. Jadi otomatis orang yang beli Infocus juga jarang karena ya sekarang udah pakai via Zoom, yang rame apa? Tukang pulsa, gitu kan, makanya makan pulsa, gitu kan. Makanya kalau bicara kuota itu udah jadi kebutuhan sehari-hari setelah nasi kayaknya ya, kuota itu. Jadi lebih baik makan nasi sama kuota aja, itu udah kebutuhan. Kalian gantinya lauk lah kuota itu ya. Gitu. Kemudian terakhir ada trade. Ya, faktor eksternal yang menghambat perusahaan ya untuk mencapai tujuan. Ya, ini bisa menghambat perusahaan ya. Meningkatkan bargaining power dari supplier dan sebagainya. Ya, dalam pribadi kita juga pasti ada ancaman ya. Ancaman karena mager, ya sih jadi ancaman juga. Ya kan? Dan sebagainya. Menurut Rangkuti tahun 2003 sebelum menentukan strategi SO, ya kan, strength, weakness, ya dan sebagainya, terlebih dahulu lakukan scoring yang menghasilkan jumlah total dari internal eksternal. Selanjutnya dimasukkan dalam kolom seperti ini. Nah, jadi dari hasil SWOT tadi dibuat satu metrik ya, metrik dalam melihat penilaiannya. Ya, jadi di sini ada arahnya kemana, ya kan, poin-poinnya. Jadi ada total skor faktor strategi internalnya kemana beratnya, dan dari sisi eksternal beratnya kemana, sehingga dapat satu titik, ya kan. Yang satu itu terkait strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal, ya. Ada lagi yang horizontal nomor 2 yaitu pertumbuhan, nomor 3 turnaround, balik, ya kan. Yang 4 terkait dengan stabilitas, ya. Nah, itu nanti ada arah-arahnya. Ya, tapi dari sini juga ada kegambar ya. Saya pribadi menggunakan SWOT itu sudah cukup lama. Yang pertama ketika saya menjabat di salah satu UKM di mana di Bani Saleh, saya dulu aktif berorganisasi. Di situ saya mau jadi kepala departemen ekonomi, saya juga udah membuat analisis SWOT. Oh, kendalanya apa? Weakness internal. Oh, timnya pada nggak mau aktif berorganisasi. Itu begitu. Saya menikmatin aja walaupun dulu nggak tahu tuh SWOT. Ya SWOT udah kita ikutin aja template-nya dari kakak kelas gitu misalkan. Terus kemudian ketika saya menjabat juga di ya organisasi ekstra kampus, saya pernah di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim di Kota Bekasi juga pakai ini juga dalam musyawarah daerahnya. Nah, sampai ketika saya kerja, ketika ada satu kesempatan naik karir juga, ketika habis psikotes, dirubah tadi saya SWOT. Apa kontribusi apa yang akan Anda berikan kepada perusahaan? Itu pertanyaannya. Jelaskan menggunakan alias SWOT. Saya ingat banget itu. Nah, teman saya waktu itu sempat tanya, SWOT itu apa sih begitu kan?
Karena memang mungkin beliau jarang ini ya ikut organisasi, jadinya agak bingung. Tapi saya sharing gitu, akhirnya dia bisa menyesuaikan. Nah, itu pengalaman saya menggunakan SWOT ya. Jadi ini tolong dipegang benar-benar dan dipahami, dan nah kita akan coba praktekkan juga ya, SWOT. Oke. Oke. Selanjutnya adalah analisis value chain. Porter 193 menyatakan bahwa analisis value chain digunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal bisnis organisasi. Analisis ini memetakan suatu proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan pendukung. Ya, jadi main dan support. Mengacu pada dokumen organisasi yang menyebut tugas dan fungsi setiap unit kerja dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi di masing-masing unit. Ya, jadi dia membagi jadi primary activities dan support activity, ya. Di mana endingnya ini mengkerucut terhadap profit. Profit itu adalah value added, nilai tambah dikurangin cost, ya kan. Nilai tambah kalian apa, ya? Produk yang dijual di perusahaan tersebut apa, ya. Karena prinsipnya, ya, prinsip fundamental terhadap sebuah bisnis adalah menjual produk. Simple kok. Ya, kalau mencari untung apa? Jual produk. Ya kan, produk itu bisa berbentuk bentuknya itu bisa berupa item, ya, dan service, jasa. Ya, kalian beli pulsa, itu bentuknya apa? Jasa, ya kan? Nggak ada fisiknya kan? Ada juga yang bentuk fisiknya, ya, beli barang, beli apa gitu kan. Setelah melakukan pajak kan beda juga tuh. PPh, PPN dan sebagainya. Ya. Nah, kalau jasa itu jadi hidup ini tuh kegiatan tuh ya itu bisnis, ya kan. Kalian beli bakso di pinggir jalan juga itu bisnis juga kan. Dia menjual jasa itu kan, membeli sebuah eh, produk kepada kalian dengan harga sekian, manfaatnya ada yang beli. Atau kita bahas kopi dah, ya ini kopi kopi kekinian, ya kan. Apa yang kalian rasakan, ya, ketika membeli kopi eh, apa misalkan janji janji Joni. Nah, ada yang kayak kopi janji Joni, atau kopi eh apa itu nggak dikenang, nah juga ada, dan sebagainya. Nah, apa yang kalian dapatkan, ya, apakah rasanya? Nah, saya sedang belajar terus terkait bisnis, karena itu mau saya perdalam, ya, karena pernah saya pelajari bisnis itu orang membeli sesuatu karena dua hal, ya kan. Ada yang tahu karena apa? Karena fungsional, dan kedua adalah karena emosional, ya. Itu. Jadi orang, kalian beli kopi itu sebenarnya bukan beli rasanya, sebenarnya kalian beli emosionalnya. Bagaimana emosional itu, nggak harus marah ya, ketawa, seneng, ataupun merasa dihargai, statusnya naik, itu namanya emosional juga, ya kan. Kenapa kopi yang sama di Starbucks dengan ada logo itu bisa naik, ya kan. Nah, itu karena apa, ya, karena kapan-kapan lah kita bahas gitulah, ya. Seperti itu. Kembali ke konteks value chain di sini, jadi gunanya memisahkan kegiatan utama dan kegiatan support. Kegiatan utama jadi itu dari proses, ya. Yang pertama contoh di sini, case-nya di sini terkait inbound logistik. Ya, jadi barang masuk dulu, kemudian dioperasi, diolah, dimanufaktur, kemudian dibuat outbound logistik, persiapan untuk keluar, kemudian kalau sudah ready, dibuatlah sales and marketing, mencari order, membuka market. Ketika ada order, kemudian dilakukan service dari sisi pengiriman sampai delivery ke lokasi. Itu kan yang utama, ya. Kalau nggak ada ini, ya perusahaan berhenti. Karena core proses namanya, inti, ya, core inti. Kemudian untuk yang supportnya apa? Ada terkait procurement, pengadaan, terkait supplier management, funding, pengadaan modal, subcontracting, jadi terkait vendor dan juga specification produk. Ada lagi terkait product and technology development, ya, atau R&D juga boleh dikatakan. Jadi dari sisi produk, apa yang di riset, apa yang diperbaiki, nah itu juga
tambahan, ya kan. Tapi dia bukan core gitu kan. Even dia nggak ada pun nggak begitu goyang gitu. Yang penting ini, ya. Kemudian yang ketiga terkait human resource management. Bagaimana mengatur personil, manpower, gajian, rekrutmen, training, manpower planning, ya kan. Apa yang harus di-upgrade dari orang tersebut, mana yang sudah di-upgrade tapi mentok ya udah kalau orang kalau nggak bisa dibinasakan, ya kan. Ya mau gimana lagi itu kan. Kemudian yang terakhir ada support activity infrastruktur terkait legalitas, accounting, financial management dan sebagainya. Jadi analis value chain itu bisa membaca proses utama gitu. Proses yang support ini biasanya kalau ada lebih bagus, kalaupun nggak ada nggak menjadi isu. Tapi harus di mapping dulu, ya kan? Diinventarisir gitu. Itu konsep dari value chain. Oke. Ya, jadi hari ini kita banyak belajar terkait dengan metode-metode analisis. Yang selanjutnya adalah terkait analisis critical success factor. Menurut Rockcart yang dikutip oleh Ward tahun 2002, definisi critical factor the limited number of areas in which result, if they are certification, will ensure successful competitive performance for the organization. Sehingga peranan CSF ya, critical success factor dalam organisasi adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dan strategi SI-nya. Memfokuskan usaha organisasi pada area strategis dan memprioritaskan terkait dengan usulan aplikasi dan mengevaluasi. Di sini pertama membaca industrinya, ya, kemudian baca organizational objektif, mendefine organisasinya, melakukan business unit or functional objective, ya. Kemudian business unit or function, kemudian manager objektif dan manager. Jadi dibuat satu critical faktornya apa nih? Jadi mendefine satu keberhasilan. Ya, jadi dibuat itu metodenya critical success factor. Ya intinya dia bisa mendefine secara umum dulu apa sih indikator keberhasilan seperti itu, ya. Oke. Oke, yang ketiga selanjutnya ada lagi ini metode PES, ya. Nah, ini ketika saya belajar terkait bisnis juga sama, ini PES ini bisa diterapkan di semua konteks ya, konteks organisasi, bisnis, organisasi pemerintah, lingkungan dan sebagainya, ya. Yang paling tepat sih dari sisi organisasi perusahaan ya, bisnis. Jadi ketika kalian kapan-kapan masuk ke level tertentu, kalian bisa menyampaikan kita gimana nih ada masalah nih, kita coba pakai analisa PES deh. Ya karena kita lihat dari sisi ya contoh kondisi COVID ini kenapa perusahaan jadi sepi. Kita lihat ada dari sisi metode PES ini. Yang pertama adalah politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Ini kebetulan singkatan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama ya. Jadi enak nih. Ya. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasikan kondisi lingkungan umum dan lingkungan makro organisasi ataupun perusahaan. Identifikasi ini berdasarkan 4 aspek yaitu terkait politik dan hukum, ya. Jadi tambahan selain ini ada hukum, ya. Terkait hukum di negara tertentu, ya, terkait legalitas, itu terkait dengan politik, ya. Ya kadang kan ada yang merasa pergantian presiden itu nggak ngaruh gitu, tapi sebenarnya yang ngerti, yang paham itu kan ngaruh. Ketika kita bicara di Amerika Serikat itu nanti antara apakah siapa Joe Biden dengan Donald Trump itu juga pengaruh ke dolar. Ketika dolar naik, otomatis barang-barang akan berubah dan sebagainya. Nah, ya kan terkait Cina nanti gimana? Nah itu pengaruh bagi kita. Wah nggak pengaruh. Sebenarnya karena kita nggak mengkaji lebih dalam. Kalau mengkaji lebih ngaruh gitu kan. Apalagi bisnis yang barang ekspor impor gitu kan. Ya kan. Kalau kalian sebagai ini ya mungkin gajinya gitu-gitu aja nggak ngaruh. Tapi kalau yang ini, tapi kalau kalian sudah di dalam, ya sorry,
mengkaji lebih dalam, kalian akan merasakan dan kalian akan berpikir di situ. Ya. Bertahap lah. Sekarang mungkin mahasiswa apa sih pengaruhnya terkait kondisi-kondisi itu, atau pilkada lah di wali kota di Bekasi misalkan ganti, apakah pengaruh dengan perkuliahan? Ya bisa jadi libur, bisa jadi faktor apa lagi? Bisa jadi nanti banyak yang ikut survei dan sebagainya. Nah, itu ada pengaruhnya gitu, secara langsung dan tidak langsung, direct dan indirect. Kemudian dari sisi ekonomi, ya terkait ekonomi ketika yang rame-rame dibicarakan jurang resesi, ya bagaimana kemudian harga dolar naik gitu kan, kemudian harga-harga berubah dan sebagainya, terus UMR nggak ada kenaikan, kan baru diputuskan UMR tahun depan nggak ada kenaikan, ya jadi kalian jangan berharap ada kenaikan UMR dari pemerintah, tidak ada jelas-jelas, ya kan, sangat berat emang tahun ini, tapi jangan mengeluh dengan keadaan. Kemudian di sisi sosial dan budaya, ya dari sisi sosial dan budaya ini melihat dari sisi lingkungan, bagaimana karakter-karakter budaya ini, ya kan, kita kalian berbisnis di daerah ini tentunya disesuaikan. Oh hari ini dia tutup nih karena sering misalkan umat muslimnya ada kegiatan, ya kan, terus ada agama yang lain, dan ketika ada budaya-budaya tertentu yang sehingga kalian bisnis kalian tutup, ya kan, di hari tertentu ataupun pulang lebih cepat gitu kan, atau di situ ada acara apa. Nah, itu ada sosial dan budaya terkait lingkungan. Dan yang terakhir adalah faktor teknologi. Teknologi berubah, tentunya ada yang dirasakan seperti halnya ketika banyak robot proses yang dilakukan di perusahaan manufaktur. Nah, itu tentunya ada imbas, ada disruption yang kalian rasakan, perusahaan kalian rasakan, teman kalian rasakan terkait teknologi ini, ya. Nah, jadi kalian itu ada ilmunya gitu, bukan liar gitu aja, enggak, itu udah ada metodologinya, ada analisisnya, secara konsep ada PES, ya. Nah, pada analisis PES ini ada hubungannya di antara semua kekuatan ini secara signifikan memengaruhi terkait produk, jasa, pasar, dan organisasi di dunia. Ya, karena kita bicaranya makro, baru ke mikro, ya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengembangkan misi dan mendesain strategi untuk mencapai jangka panjang. Dalam kerangka kerja yang lebih luas, perencanaan strategi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, tetapi ada faktor legalitas, ekologi, faktor-faktor lainnya seperti strategi framework, ya seperti gambar berikut ya. Jadi tadi kan ada PES itu ada terkait political, ekonomi, sosial, teknologi, ternyata ada lagi faktor legalitas, legal, ecological, dan juga monitoring signal from environment. Dari sisi media, pemerintah, government, dari sisi customer, dari sisi public, stakeholder, kompetitor, supplier, semua jadi ada kontraksi lah, ya, berkontraksi satu sama lain, ya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan bisnis sebuah organisasi, ya. Jadi kalau bicara ini emang fokusnya ke manajerial. Buat teman-teman yang suka terkait manajerial, ini sangat cocok di pedalam. Yang nggak cocok, yang nggak suka manajerial gimana Pak? Belajar, ya kan? Minimal untuk mendapat nilai di perkuliahan ini itu minimal, gitu kan? Jadi jangan sampai kalian menjadi alasan untuk tidak belajar. Semua harus belajar. Ya, inilah strategic framework terkait dengan metode PES, ya. Jadi ketika kalian satu saat dikasih kesempatan untuk berbicara, kalian bisa menyampaikan, Pak, kita akan bahas ini dari sisi metodologi PES, ya. Wah, apa tuh? Wah, ini udah common, Pak, metodologi ini. Bisa searching di internet aja. Wah, kan bahasanya itu jadi, wah, ini orang-orang yang nggak sembarangan nih orangnya nih, bukan kaleng-kaleng gitu kan. Bolehlah gitu kan nego gaji satu saat. Nah, tapi buktikan dulu performnya. Jangan apa-apa udah nego gaji gitu kan. Nah, jadi itu menjadi bargaining position. Nilai tawar kalian. Kalian paham terkait metode SWOT. Kita mau pakai metode SWOT atau PES nih Pak dalam kondisi ini. Wah, apa bedanya? Wah, sampaikanlah. Gitu kan. Nah, itu kan seru jadinya. Jadi hidupnya jadi bertahan ada menantang lah hidup kalian. Jadi jangan datar-datar mulu gitu kan. Oh, datar juga nanti transfernya juga datar-datar aja nih. Transfernya segitu-gitu aja. Tapi kalau penantang naik turun, seperti naik roller coaster, kadang naik, kadang turun gitu kan. Kadang jantung kita mau copot, kadang anginnya segar banget. Nah, itu kan kehidupan, ya.
Wah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, napas dulu saya. Oke. Selanjutnya kita masuk lebih dalam, kita akan membuat satu daftar pertanyaan, ya, terkait step menggali data, menggali informasi yang ada di objek yang kita ingin tuju, misalkan di PT tersebut, ya kan, atau di satu instansi tersebut, di kampus tersebut, ya. Ada 4 klasifikasi pertanyaan, kita bagikan jadi ada terkait organisasi, terkait SDM, terkait infrastruktur, dan juga kondisi eksternal organisasi. Ya, jadi ketika kita memang masuk ke pembahasan perencanaan strategi, kita buat daftar-daftar pertanyaan, ya. Terrealisasi kita bisa menanya visi misi. Kalau visi misinya nggak ada, gimana kita tahu? Wah, ini perusahaan ini nggak punya tujuan. Makanya kalau orang nggak punya visi misi, dipertanyakan nih apa visi dan misi, ya. Atau bisa jadi sampai detik ini, ya kan, kalian tidak tahu, ya kan, sampai detik ini tanggal 2 apa tanggal apa sekarang? Tanggal 30 Oktober 2020 jam 21.10 kalian nggak ngerti bedanya visi dan misi. Ah, gitu aja ditanyain Pak, gitu kan. Nah, tapi nggak tahu. Bisa nggak jawab? Nah, oke lah, saya anggap kalian tahu, ya. Visi dan misi, ya. Sambil mikir apa ya? Nah, sekarang renungin deh visi misi apa. Terus ada goal, terus sasaran. CSF tadi apa? Critical Success Factor. Ketika kalian mau lulus skripsi, lulus kuliah tepat waktu, CSV-nya apa? IPK-nya nggak di bawah sekian, kan? Terus nggak ada yang mengulang. Nah, itu kan suatu kritikal. Kalau mengulang pasti jadi terhambat satu, minimal dia harus mengulang. Coba aja, itu ada indikator. Makanya indikator keberhasilan tuh ada gitu. Jangan bilang saya yakin akan lulus tepat waktu, tapi nggak ada critical success faktornya gitu kan. Nggak ada satuan ukuran gitu kan. Makanya ada cerminan, ya kan. Yang IPK-nya di atas 3 misalkan gitu. Bukan Nasakom ya. Tahu Nasakom kan? Nasib 1 koma, nah gitu kan. Gue banyak SP gitu kan. Dengan bangganya, saya nggak ikut SP tuh cuma ingin memperdalam atau kuliah ini, memperdalam. Memperdalam, iya, saking mendalamnya ada waktu, ada uang yang dia harus bayar. Oke lah, itu ketawanya sakit lah ya. Gitu. Lanjut. Terus kemudian SWOT, ya kan, dari si analisis SWOT seperti apa gitu kan, dan juga terkait FC gitu. Di sisi lain ada terkait SDM, sumber daya. Kita bisa memahami tugas pokoknya apa nih setiap position, setiap tim. Nah, itu ada function, fungsinya apa? Ada tugas, ada fungsi, beda ya. Tugasnya ngapain, fungsinya apa gitu kan. Habis sebenarnya sih berkorelasi, ya kan, tapi beda makna ya. Kapan tugas pokoknya ngapain, fungsinya dia ngapain, ya. Kemudian adalah wewenang dan tanggung jawab, ya. Ada wewenangnya, dia bisa dibolehkan masuk ke database, dibolehkan masuk ke ruang server, dibolehkan untuk meng-approve pembelian di atas 1 miliar. Itu wewenang tanggung jawab. Gimana bisa bertanggung jawab kalau nggak punya wewenang? Ya kan, dia dibolehkan untuk mensetujui yang lembur. Nah, itu kan wewenang dia. Berikan akses misalkan apa gitu kan, kendaraan. Ya, karena untuk menunjang, nah, tapi tanggung jawab juga gitu, menjaga jangan sampai ada komplain dan sebagainya. Yang ketiga dari sisi infrastruktur, ya, dari sisi, ya ini lengkap lah kalau kalian anak jurusan IT lah gitu kan, tahu paham aplikasinya apa saja, database-nya apa saja, ya kan. Oh, ternyata dia pasti pakai VB6. Wah, infrastrukturnya jadul sekali gitu kan, database-nya pakainya apa gitu kan. Ada bilang Foxpo dan apa, wah itu ketahuan tuh jadul sekali gitu kan. Gimana mau go public, go internasional, ini nggak mendukung sekali. Dia belum pakai ERP, belum pakai HRM, masih pakai kertas absensinya. Nah, kan jadi tahu infrastrukturnya. Jaringannya masih apa ya? Ya masih belum pakai router. Wah, router walaupun pakai masih versi sekian, kalian bisa menggali itu, ya. Nah, ini udah kebayang ya. Oh iya, tujuan perencanaan strategi itu ini loh. Wah, nanti ini clue buat kalian untuk cari tahu terkait informasi ini. Kemudian banyak. Jadi mail servernya pakai apa? Oh, belum pakai mail server, atau mail servernya pakai Jimbra atau pakai Exchange ataupun pakai yang dari cloud dan sebagainya gitu kan.
punya cloud-nya gitu kan. Terus kemudian kabelnya cabling di kantornya pakai IP6, 4 dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kalian inventarisir. Yang tiga. Yang keempat adalah terkait kondisi eksternal organisasi. Ya, dari sisi eksternalnya kita bisa menggunakan metode PES ya. Jadi PES itu lebih membaca lebih ke makro, lebih ke eksternal organisasi. Ya, tadi apa PES, politik, ekonomi, S-nya apa sosial dan teknologinya. Di luar kayak apa? Ya, jadi di luar teknologinya itu udah pakai Postgre, Oracle gitu kan. Di sini masih pakai apa gitu kan? Boleh lah pakai MySQL, tapi MySQL udah versi yang jadul. Kan makanya di kondisi eksternal tuh minimal udah standar di tahun 2020 dia pakai MySQL versi berapa. Ini masih versi berapa, PHP masih PHP berapa kan. Itu kalau kalian bisa mengcompare. Sehingga kalian bisa berbicara ini nih mana yang di upgrade dan di update. Ya, bicara upgrade dan update kalian juga harus clear, ya kan? Mungkin sebagian ada yang masih gagal paham. Wah, bedanya upgrade sama update apa nih? Ya kan? Ada yang tahu? Ya, ini sekarang kalau saya tanya sekarang masih bingung. Oh, apa ya bedanya? Pokoknya begitu Pak, pokoknya diperbarui dah kan ada pokok-pokoknya gitu kan. Tapi nggak clear gitu kan. Tapi karena waktunya ini agak ini ya saya simpulkan saja ya. Bedanya adalah kalau upgrade up naik ke atas, grade itu tingkatan, pasti dia jadi naik dari Pentium 2 dari 4 GB jadi 8 ya kan. Pasti naik, dia nggak akan turun. Itu namanya upgrade. Kalau update diperbaharui ya kan. Contoh data pasien dari 2 jadi 10. Naik kan? Tapi 2 dari tinggal 1. Ya. Itu kan diupdate, diperbarui. Perbarui itu bisa naik bisa turun, namanya update. Jadi update tanggalnya, waktunya, tapi secara skornya bisa jadi turun. Ya kan? Nah, itu disebut update. Tapi kalau update nggak mungkin turun. Pasti naik, ya kan motor kalian, ya kan di-upgrade gitu kan, bukan di-downgrade. Kan lawannya upgrade downgrade. Ya, baru kebayang deh sekarang. Oh, selama ini saya gagal paham gitu. Oke, 4 ini kebayang harus yang kalian cari tahu terkait objek yang kalian akan lakukan perencanaan strateginya. Oke. Selanjutnya, di sini kita bagi 4 tahap ya dalam kerangka kerjanya, yaitu tahapan 1 melakukan analisis kebutuhan bisnis dan informasi. Tadi ada kita analisa terkait masalah bisnis menggunakan CSF, SWOT, dan value chain. Kemudian mengidentifikasi portofolio saat ini, kita bisa pakai SWOT, bisa McFarlane. Kemudian terkait dengan peluang bisnis, kemudian terkait dengan aplikasi TIK, teknologi informasi komputer. Ya, atau terkait ini ya. Itu terkait tahap 1 ada 4 bagian. Intinya mengidentifikasi organisasinya dari 4 pendekatan tadi. Jadi dari sisi masalah bisnis, terkait portofolio existing sekarang, peluang bisnis, dan terkait kondisi teknologinya dan infrastrukturnya. Di tahapan kedua dilakukan gap, analisis gap. Ya kan, gapnya sejauh mana gitu kan. Tadi contoh misalkan dari database dia pakainya database MySQL versi berapa, sekarang 2020. Nah, itu gapnya terlalu jauh gitu kan. Tapi ada juga yang Windows Server-nya 2017 lah, masih dekat lah gitu kan. Dibuat landasan kebijakan. Ya tentunya ditunjang dengan common practice-nya di luar seperti apa untuk menunjang landasan kebijakan. Yang ketiga baru proses identifikasian strategi SITI. Membuat strateginya kita bagi menjadi strategi terkait manajemennya, strategi bisnis, dan strategi SITI. Ada 3 ya, strategi manajemennya, bisnisnya, kemudian yang ketiga adalah terkait strategi SITI-nya. Dan yang keempat merancang portofolio mendatang. Jadi membuat future-nya seperti apa untuk kedepannya ya yang dituju, kapan waktunya, tahapannya apa itu ada di tahap keempat. Ya, beda membuat strategi dan merancang portofolio kedatang. Strategi kan yang kita lakukan sekarang, tapi untuk kedatangnya ketika sudah masuk ke titik goal itu apa itu udah dibuat di fase 4. Oke, nah ini yang terakhir adalah terkait dengan tahapan analisis dan interpretasi data. Jadi ada tadi 8 ya, ada identifikasi organisasi, outputnya kita mendapatkan informasi visi, misi, tujuan, dan sasaran. Standar ya, semua organisasi pasti
ada bangunan namanya visi misi tujuan sasaran. Kalau nggak ada ini kayaknya sangat apa ya, nggak mendasar nih organisasi tersebut. Ya, seperti halnya rumah tangga kan pasti ada visi misi juga yang sederhana ya kan, visi misinya apa gitu. Sampai yang kecil sampai yang terbesar di negara ya kan, calon presiden juga menyampaikan visi misinya kan, calon wali kota, calon bupati, kepala desa pasti ada visi misi ya. Kemudian melakukan analisis lingkungan bisnis internal adalah analisa SWOT ya tadi, dapatlah analisa SWOT-nya. Kemudian lingkungan eksternal kita pakai PES tadi, kemudian ada analisis lingkungan internalnya dapat sumber dayanya, kemudian terkait analisis lingkungan ini kita dapat trennya ya, trennya di luar seperti apa, trennya peningkatan seperti apa, kemudian di terkait gap kita dapat landasan strateginya, kemudian kita dapatkan strategi manajemen bisnis dan bisnis SCTI-nya. Dan yang terakhir, nah ini kalau secara urutan begitu ya, terakhir dapat aplikasi portfolio. Sama dengan yang sebelumnya. Ya, semoga itu menjadi gambaran langkah-langkah secara umum dulu terkait mendapatkan layer pertama untuk tergambar proses perencanaan strategi SITI di sebuah instansi atau organisasi. Ya kalau saya bilang perusahaan, bisa jadi kan kampus, bisa jadi ini yayasan yang kita lakukan. Jadi saya bilang organisasi aja. Bisa jadi partai politik yang kalian akan masuk ke DPP apa untuk diperbaiki kan, itu kan organisasi juga. Tapi itu bukan perusahaan, bukan yayasan, tapi dia organisasi apa ya, politik, ya kan. Nah itu jadi bisa di semua organisasi. Oke, itu adalah tahapan analisis interpretasi data. Ya kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan di malam hari ini, semoga tergambar. Sekarang saya tutup dulu ya untuk materinya. Terima kasih.